Tahukah Anda bahwa seseorang bisa bernapas selama 70 tahun tanpa pernah benar-benar menjalani hidup sehari pun? Kedengarannya aneh, tapi coba perhatikan berapa banyak orang di sekitar Anda yang hanya sekadar bertahan hidup. Mereka bangun pagi, pergi ke pekerjaan yang tidak disukai, membayar tagihan, mengeluh, tidur, lalu mengulanginya lagi. Itu bukan hidup. Itu adalah terperangkap dalam siklus tak kasat mata. Dan inilah misterinya. Hidup Anda tidak akan pernah berubah hanya karena Anda menginginkannya. Ia hanya akan berubah saat keyakinan dan kebiasaan Anda yang berubah. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk merenungkan berapa banyak keputusan yang Anda buat setiap hari yang benar-benar berasal dari diri Anda sendiri? Kebanyakan orang percaya mereka mengendalikan hidup mereka secara sadar menentukan setiap langkah. Namun kenyataannya sangat berbeda. Sekitar 95% dari semua yang Anda lakukan setiap hari terjadi secara otomatis. Seolah ada program tak terlihat yang berjalan di dalam diri Anda, mengendalikan pikiran, emosi, reaksi, bahkan berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan setiap bulan. Program itu punya nama, kebiasaan. Saya menjalani kenyataan ini untuk waktu yang sangat lama tanpa menyadarinya. Saya bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran di Toronto. Percaya bahwa saya melakukan hal yang benar, mendedikasikan diri, mendorong diri hingga batas maksimal. Namun, ada masalah. Sekeras apapun saya bekerja, uangnya tidak pernah cukup dan hidup saya tidak pernah maju. Mungkin Anda juga mengenal orang seperti ini. Mereka bangun pagi setiap hari, bekerja keras banting tulang, tapi selalu mengakhiri bulan dengan utang, lelah, dan kehabisan energi. Frustrasi, bukan. Banyak orang gagal memahami bahwa usaha fisik bukanlah penentu kesuksesan. Jika demikian, setiap orang yang bekerja keras akan kaya raya. Kekuatan sejati terletak pada apa yang berulang secara diam-diam di dalam benak Anda. Dan inilah yang paling menarik. Kebiasaan dan paradigma yang mengatur hidup Anda ini tidak Anda pilih secara sadar. Mereka ditanamkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda sejak masa kanak-kanak. Pikirkan bagaimana orang tua Anda mengelola uang. Mungkin mereka sering mengucapkan frasa seperti, "Uang tidak tumbuh di pohon. Kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan setiap sen. Orang kaya itu serakah." Tanpa disadari, keyakinan ini meresap ke dalam sistem mental Anda dan seiring waktu menjadi kebiasaan otomatis. Anda tidak meminta untuk mempercayainya, tetapi hari ini keyakinan itulah yang menentukan pilihan Anda dan membatasi potensi Anda. Saya ingat satu periode tertentu dalam hidup saya ketika hal ini menjadi sangat jelas. Saya sudah putus sekolah, bekerja di pekerjaan yang berat, dan menghasilkan sangat sedikit. Sedikit uang yang masuk selalu cepat habis. Saya mencoba menabung, tapi selalu saja ada sesuatu yang terjadi dan uangnya akan lenyap. Pernahkah Anda mengalami itu? Anda mulai menabung tapi tiba-tiba muncul pengeluaran tak terduga dan menelan semuanya. Itu bukan nasib buruk, itu hanya program tak kasat mata yang sedang bekerja. Saya baru menyadari sejauh mana kekuatan ini ketika saya menemukan sebuah buku yang mengubah pandangan saya. Berpikir dan Menjadi Kaya oleh Napoleon Hill. Di sanalah saya memahami bahwa kegagalan saya bukan akibat kurangnya kecerdasan atau usaha, melainkan citra diri yang terbatas, yang dipertahankan oleh kebiasaan yang membuat saya terperangkap dalam kelangkaan, seolah-olah sebuah tirai telah disingkap. Saya akhirnya melihat bahwa kehidupan eksternal saya hanyalah cerminan dari apa yang diprogram secara internal. Ini berarti, ketika Anda berpikir Anda memutuskan untuk berganti karier, memulai bisnis, atau sekadar lebih disiplin dengan uang Anda sebenarnya sedang menabrak dinding tak kasat mata. Dinding ini tidak terbuat dari batu, melainkan dari pikiran-pikiran otomatis, dan bagian yang paling berbahaya adalah Anda bahkan tidak menyadari keberadaannya. Anda percaya Anda memilih secara bebas, tetapi program itulah yang memilih untuk Anda. Berhenti sejenak dan pikirkan berapa kali Anda memulai diet, sebuah proyek, rencana keuangan, lalu tiba-tiba, tanpa memahami alasannya, Anda menyerah. Berapa kali Anda merasa hampir membuat terobosan besar dalam hidup hanya untuk kemudian sesuatu di dalam diri Anda mengerem? Itu bukan kebetulan. Itu hanyalah kekuatan kebiasaan
yang membentuk kenyataan Anda. Dan yang paling berbahaya adalah kebiasaan tidak hanya memengaruhi apa yang Anda lakukan, tetapi juga apa yang Anda yakini mampu Anda lakukan. Mereka mendefinisikan identitas Anda. Jika Anda memiliki kebiasaan kelangkaan, ketakutan, dan sabotase diri, Anda melihat diri Anda terbatas, tidak mampu mencapai hal yang lebih besar. Tetapi jika kebiasaan Anda adalah disiplin, fokus, dan kepercayaan diri, Anda mulai percaya bahwa Anda pantas untuk maju dan Anda bertindak sesuai dengan itu. Saya mengalaminya sendiri ketika saya membuka perusahaan jasa kebersihan pertama saya. Saya tidak punya pendidikan formal, tidak punya pengalaman bisnis, dan sejujurnya tidak punya uang untuk diinvestasikan. Tapi pada saat itu, saya sudah mulai menumbuhkan cara berpikir yang baru. Daripada mengulangi kebiasaan lama untuk menyerah menghadapi kesulitan, saya memilih untuk bertindak berbeda, untuk gigih, untuk percaya. Dalam tahun pertama, keputusan itu membuat saya menghasilkan lebih dari $100.000. Semua ini hanya karena saya mulai memahami dan mengubah program internal yang membimbing saya. Inilah kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan hidup Anda. Ini bisa membuat Anda terperangkap dalam rutinitas frustrasi, atau dapat diprogram ulang untuk membuka pintu menuju kehidupan yang saat ini terasa mustahil. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan terus percaya bahwa Anda memegang kendali sambil mengulangi pola lama, atau Anda akan mengambil tanggung jawab untuk mengubah sistem yang mengatur setiap pilihan yang Anda buat? Karena satu hal yang pasti, sampai Anda mengubah program itu, hidup Anda akan tetap menjadi sekadar pengulangan masa lalu. Berapa kali Anda berkata pada diri sendiri, "Kali ini akan berbeda. Sekarang saya akan mengubah hidup saya." Dan pada awalnya, memang sepertinya segala sesuatu menuju ke arah yang baru. Anda akan memulai dengan energi, dengan kepercayaan diri, percaya bahwa Anda memegang kendali. Tapi, tak lama kemudian, semuanya akan berantakan dan Anda akan kembali ke kebiasaan lama yang sama. Hasil yang sama, kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Ini bukan kebetulan. Ini tidak terjadi karena Anda lemah atau karena Anda kurang disiplin. Ini terjadi karena ada program tak kasat mata di dalam diri Anda, semacam kode yang mengatur pikiran dan tindakan Anda. Pemrograman ini disebut paradigma. Ini adalah seperangkat keyakinan, pola, dan kebiasaan yang tidak Anda pilih secara sadar, tetapi yang ditanamkan dalam diri Anda sejak masa kanak-kanak. Pikirkanlah, pernahkah Anda memperhatikan berapa banyak orang yang akhirnya mengulangi pola yang persis sama dengan orang tua mereka? Orang tua yang berjuang secara finansial, dan anak-anak mereka tumbuh dewasa menghadapi perjuangan yang sama dengan uang. Orang tua yang hidup dalam hubungan yang tidak stabil, dan anak-anak mereka di kemudian hari mengulangi cerita yang sangat mirip. Itu bukan nasib buruk. Itu hanyalah paradigma yang diwariskan seperti warisan tak kasat mata. Saya mengalaminya sendiri. Saya percaya saya tidak mampu mencapai apapun yang besar dalam hidup. Dan keyakinan itu tidak muncul begitu saja. Itu dibentuk oleh lingkungan tempat saya tumbuh, oleh suara-suara yang mengatakan bahwa saya tidak cukup baik, bahwa saya kurang pendidikan, bahwa takdir saya adalah bekerja keras sampai akhir hayat. Pemikiran semacam ini tidak hanya membentuk pilihan saya, tetapi juga perasaan saya. Saya terjebak dalam siklus harga diri yang rendah dan ambisi yang rendah. Dan tahukah Anda apa yang paling menarik? Saya percaya itu normal, bahwa memang begitu adanya bagi setiap orang. Paradigma berfungsi sebagai sistem perlindungan diri bawah sadar. Ia tidak mencari kesuksesan, ia hanya bertujuan untuk menjaga Anda tetap berada di dalam apa yang dikenal. Bahkan jika yang dikenal itu adalah rasa sakit, frustrasi, atau kelangkaan. Itulah mengapa ketika Anda mencoba keluar dari zona nyaman, sesuatu di dalam diri Anda menarik Anda kembali. Alam bawah sadar tidak tertarik pada apa yang terbaik untuk Anda. Ia tertarik pada apa yang sudah familiar, dan yang familiar betapapun menyakitkannya, terasa nyaman bagi pikiran. Pernahkah Anda merasa seperti ini? Ingin berhenti dari pekerjaan yang menguras energi Anda, memulai bisnis sendiri, pindah ke kota baru, memulai hubungan yang sehat, tetapi terasa ada kekuatan tak terlihat yang menahan Anda.
Kekuatan itu adalah paradigma yang sedang bekerja. Ia menciptakan semacam penjara tanpa jeruji. Anda melihat sekeliling dan tidak melihat rantainya, tetapi rantai itu ada, membentuk sikap Anda setiap hari. Dan inilah sebuah wahyu yang membebaskan. Anda tidak terlahir dengan rantai-rantai ini. Rantai-rantai itu diletakkan pada diri Anda, dan oleh karena itu mereka bisa dilepaskan. Segala sesuatu yang dipelajari bisa dilupakan. Segala sesuatu yang diprogram bisa diprogram ulang. Ini membutuhkan kesadaran, pengulangan, dan keberanian untuk bertindak berbeda. Tapi itu mungkin. Saya ingat masa ketika saya berada di dinas pemadam kebakaran. Pekerjaan itu aman, stabil, tapi tidak membuat saya merasa hidup. Jauh di lubuk hati, saya memimpikan sesuatu yang lebih besar. Tetapi pikiran saya akan berkata, jangan ambil risiko, Anda akan kehilangan segalanya. Anda tidak mampu. Dan saya hampir mempercayainya. Sampai pada hari saya menyadari bahwa suara-suara itu bukan suara saya. Itu adalah gema dari program yang saya warisi. Ketika saya memahami bahwa saya bisa mengubah ini, sebuah pintu baru terbuka di hadapan saya. Paradigma membuat Anda percaya bahwa Anda sudah mencoba segalanya. Padahal kenyataannya, Anda hanya mencoba dengan keyakinan lama yang sama. Ini seperti mengganti pakaian, tapi tetap menjadi orang yang sama di dalam. Hasil eksternal tidak pernah berubah sampai program internal diubah. Dan sebenarnya, Anda tidak terperangkap oleh apapun kecuali keyakinan Anda sendiri. Anda tidak terikat oleh situasi keuangan Anda, masa lalu Anda, atau riwayat keluarga Anda. Anda hanya mengikuti naskah yang ditulis oleh kebiasaan dan pikiran yang berulang. Dan naskah itu bisa ditulis ulang. Tapi untuk melakukannya, Anda perlu mengambil kendali, berhenti menunggu hal-hal berubah dengan sendirinya, dan mulai menantang ide-ide lama yang membatasi siapa diri Anda. Apa yang Anda yakini tentang uang, tentang kesuksesan, tentang hubungan, tentang diri Anda, tidak ada yang mutlak. Ini hanyalah program yang terpasang di dalam diri Anda. Jika hari ini Anda merasa tidak mampu, terbatas, atau terperangkap, ketahuilah bahwa ini bukanlah kebenaran. Ini hanyalah paradigma yang bekerja secara diam-diam, dan langkah pertama untuk mengatasinya adalah dengan mengenalinya. Karena pada saat Anda menyadari bahwa Anda tidak dihukum, melainkan hanya diprogram, kebebasan untuk memilih kehidupan baru lahir di dalam diri Anda. Ketakutan adalah salah satu pencuri impian terbesar yang pernah ada. Ia tidak muncul untuk melindungimu, seperti yang mungkin kau yakini, melainkan untuk membuatmu tetap terkurung dalam apa yang sudah diketahui. Seringkali, ia menyamar sebagai kehati-hatian, logika, bahkan suara akal sehat. Aku tahu ini karena aku mengalaminya dengan sangat intens. Ketika aku mempertimbangkan untuk membuka bisnis pertamaku, segala sesuatu di dalam diriku berteriak bahwa itu adalah kegilaan. Aku tidak punya pendidikan formal, tidak punya uang lebih, dan tidak punya pengalaman manajemen. Pikiranku mendaftar berbagai alasan mengapa itu tidak akan berhasil. Kamu akan kehilangan segalanya, kamu akan malu, kamu akan gagal, kamu akan membuktikan bahwa kamu tidak mampu. Tapi ada sesuatu di dalam diriku, sebuah keinginan tersembunyi yang mendesak, ambillah lompatan itu. Dan itulah pertempuran tersulit dalam hidupku, menghadapi musuh yang tidak bisa dilihat orang lain, tetapi yang melumpuhkanku dari dalam. Ketakutan tidak nyata, seperti yang sering kita persepsikan. Ia tidak ada di masa depan. Ia bukan ancaman nyata. Ia hanyalah ingatan memori dari masa lalu yang digunakan alam bawah sadarmu untuk menahanmu. Itu sebabnya kamu merasa takut bahkan ketika kamu akan melakukan sesuatu yang positif. Pikirkan saat kamu memutuskan untuk menabung uang, mengubah pola makanmu, menyatakan perasaanmu kepada seseorang, atau memulai sebuah proyek. Tidak ada bahaya fisik, namun kamu tetap merasakan sesuatu mengganjal di perutmu, rasa risiko itu. Ini terjadi karena pikiranmu mengaitkan hal baru dengan hal yang tidak diketahui, dan bagi pikiranmu, yang tidak diketahui berarti bahaya. Dan inilah sebuah refleksi yang kuat. Berapa banyak kesempatan yang telah kamu biarkan lepas karena ketakutan ini? Berapa kali kamu berada di ambang sesuatu yang bisa mengubah hidupmu hanya untuk menarik diri kembali?
Ketakutan membuatmu percaya kamu sedang melindungi dirimu sendiri, tetapi kenyataannya, ia merampas kesempatanmu untuk bertumbuh. Aku hampir tidak membuka perusahaanku karenanya, dan jika aku menyerah, aku mungkin akan tetap terjebak dalam pekerjaan yang membuatku merasa hampa, hidup pas-pasan, tanpa prospek. Ingat satu hal, keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan. Keberanian adalah bertindak meskipun ada ketakutan. Ketika aku memutuskan untuk mengambil langkah itu, tanganku gemetar, jantungku berdebar kencang, dan pikiranku masih berteriak bahwa itu adalah kegilaan. Tapi aku maju. Dan saat kamu melintasi penghalang itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu menemukan bahwa ketakutan tidak memiliki substansi. Ia hanyalah hantu yang diproyeksikan oleh pikiranmu. Dan setiap kali kamu menghadapi hantu itu, ia kehilangan kekuatannya. Menarik untuk dicatat bahwa menurut riset Harvard Business Review, sekitar 80% orang meninggalkan proyek pribadi dalam waktu kurang dari 1 bulan. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak dapat mentoleransi ketidaknyamanan awal yang dibawa oleh perubahan. Selalu ketakutan yang menyamar sebagai logika yang menyebabkan mereka menyerah. Dan masalahnya adalah, dengan menyerah pada ketakutan, kamu semakin memperkuat program ini di dalam dirimu. Setiap kali kamu menyerah, pikiranmu belajar bahwa mencoba itu berbahaya. Tapi ada cara untuk memutus siklus ini. Ketika ketakutan muncul, tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan sederhana. Apakah ini fakta atau hanya cerita yang telah aku pelajari untuk dipercayai? Seringkali kamu akan menyadari tidak ada bukti konkret, hanya gema dari masa lalu. Ketika aku menyadari ini, aku belajar menggunakan ketakutan sebagai sinyal. Setiap kali aku merasakan ketakutan, aku mengerti bahwa aku berada di ambang pertumbuhan, akan melangkah ke tahap baru. Aku teringat suatu masa ketika aku harus berbicara di depan umum untuk pertama kalinya. Ketakutan itu hampir tak tertahankan. Aku berpikir, bagaimana jika aku lupa kata-kataku? Bagaimana jika mereka mengejekku? Bagaimana jika aku gagal? Tapi bahkan sambil gemetar, aku melangkah ke atas panggung. Dan hari itu aku menemukan bahwa musuh terbesarku bukanlah kegagalan, melainkan ketakutan akan kegagalan. Setelah itu, berbicara di depan umum menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam hidupku. Dan mungkin kamu perlu mendengar ini sekarang. Ketakutan tidak akan hilang sebelum kamu bertindak. Ia akan hilang karena kamu telah bertindak. Perbedaan antara orang-orang yang mencapai hal-hal besar dan mereka yang tetap stagnan bukanlah bahwa sebagian tidak merasakan ketakutan sementara yang lain merasakan. Setiap orang merasakannya. Perbedaannya adalah bahwa sebagian memutuskan untuk maju bahkan dengan ketakutan. Jadi, lain kali kamu merasakan suara di dalam dirimu yang mencoba melumpuhkanmu, pahami ini. Itu bukan tanda untuk berhenti. Itu adalah tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Itu adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak menjauh dari program lama dan semakin dekat dengan kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Dan jika ada satu kebenaran yang telah aku pelajari sepanjang perjalananku, ini dia. Ketakutan selalu lebih kecil dari yang kamu bayangkan. Dan kebebasan selalu lebih besar dari yang kamu impikan. Selama bertahun-tahun, aku percaya bahwa solusi untuk masalah-masalahku adalah bekerja lebih keras. Aku melihat orang-orang di sekitarku berkata, jika kamu berusaha cukup keras, jika kamu bekerja dengan tekun, semuanya akan baik-baik saja. Jadi, aku menyelam ke dalam pola pikir itu. Aku bekerja lembur, mengambil banyak peran, menerima setiap tugas yang datang kepadaku. Tapi di akhir bulan kenyataannya selalu sama. Tagihan yang menunggak, utang yang menumpuk, dan perasaan berlari di atas treadmill. Kelelahan, tetapi tidak kemana-mana. Dan mungkin itu terdengar tidak asing bagimu. Berapa kali kamu percaya jawabannya terletak pada pengorbanan lebih, tidur lebih sedikit, mengambil lebih banyak pekerjaan, merangkul tanggung jawab yang bahkan bukan milikmu? Berapa kali kamu berpikir, jika aku berusaha lebih keras, hidupku akan berubah? Kenyataannya, usaha tanpa arah tidak mengarah pada kelimpahan. Itu mengarah pada burnout. Ada keyakinan yang mengakar kuat dalam budaya kita bahwa nilai seseorang diukur dari seberapa banyak mereka menderita
atau seberapa keras mereka bekerja secara fisik. Tapi itu tidak lebih dari program lama. Jika bekerja keras adalah kunci kekayaan, maka tukang batu, petugas kebersihan, petani, dan begitu banyak pekerja lain yang memikul dunia di pundak mereka akan menjadi jutawan. Tapi kita tahu itu tidak demikian. Perbedaannya bukan pada keringat, itu pada pola pikir yang membimbing setiap tindakan. Aku ingat ketika aku dulu membersihkan kantor. Aku benar-benar berdedikasi. Aku menghabiskan waktu berjam-jam menggosok lantai, mengumpulkan sampah, meninggalkan semuanya bersih tanpa noda. Tapi meskipun begitu, aku tidak pernah punya sisa uang. Hingga suatu hari, aku menyadari sesuatu yang jelas. Tidak peduli seberapa banyak aku menggosok, pekerjaan itu akan selalu memiliki batas, sebuah batasan. Aku bisa meningkatkan usahaku, tapi aku tidak akan pernah memiliki kebebasan. Apa yang kurang dariku bukanlah tenaga kasar atau pekerjaan lebih, itu adalah pergeseran dalam cara berpikirku. Dan disinilah kuncinya masuk, memisahkan mereka yang tetap terjebak dalam mode bertahan hidup dari mereka yang mencapai kelimpahan. Orang-orang yang makmur bukanlah mereka yang bekerja paling keras. Mereka adalah orang-orang yang belajar berpikir berbeda, menciptakan solusi, melihat peluang di mana orang lain hanya melihat hambatan. Richard Branson misalnya tidak membangun kerajaan Virgin karena dia bekerja lebih banyak jam daripada orang lain. Dia makmur karena dia berani berpikir di luar kebiasaan, menciptakan bisnis inovatif, dan yang paling penting, karena dia tidak pernah percaya bahwa usaha fisik saja sudah cukup. Dia mengerti bahwa dia perlu mengubah permainan mental sebelum menggerakkan bidak apapun di papan catur kehidupan. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang memegang 2 atau 3 pekerjaan namun tetap terjebak dalam utang? Itu karena mereka mencoba memecahkan masalah internal hanya dengan usaha eksternal. Kerja keras tanpa transformasi pola pikir, ibarat mencoba mengisi ember bocor. Tidak peduli berapa banyak air yang kamu tuang, itu akan selalu keluar. Aku belajar bahwa kemakmuran sejati dimulai ketika kamu mengubah kebiasaan berpikirmu. Ketika kamu berhenti melihat dirimu sebagai seseorang yang terbatas pada menukar waktu dengan uang, dan mulai mempersepsikan dirimu sebagai seseorang yang mampu menciptakan nilai, ide, dan solusi. Pada saat itulah peluang muncul, koneksi terbentuk, dan pintu-pintu yang sebelumnya tidak terlihat terbuka. Dan jangan salah, ini bukan berarti meninggalkan pekerjaan atau mengharapkan hal-hal jatuh dari langit. Itu berarti bekerja dengan cerdas, dipandu oleh pola pikir baru. Itu berarti menggunakan energimu secara strategis, alih-alih menyia-nyiakannya dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Aku baru mulai makmur setelah aku memahami ini. Dan sampai hari ini, aku melihat orang-orang yang terus percaya jawabannya hanya terletak pada usaha lebih. Padahal, sebenarnya jawabannya selalu ada pada perubahan cara berpikir mereka. Jadi, tanyakan pada dirimu, apakah kamu hanya mengulangi pola bekerja lebih dan tetap berada di tempat yang sama? Atau apakah kamu bersedia untuk berhenti, mengubah kebiasaan mentalmu, dan dari sana mengubah nilai pekerjaanmu menjadi sesuatu yang benar-benar melipat gandakan hidupmu? Karena pada akhirnya, ini bukan tentang seberapa banyak kamu bekerja, tetapi tentang bagaimana kamu berpikir sebelum kamu mulai bekerja. Banyak orang percaya bahwa kesuksesan adalah hasil dari bakat luar biasa atau keadaan yang menguntungkan. Tapi yang benar-benar mengubah hidup seseorang adalah kebiasaan yang dipilih orang tersebut untuk ditumbuhkan setiap hari. Contoh paling mencolok yang selalu terlintas di pikiranku adalah Oprah Winfrey. Dia tidak lahir dikelilingi privilege. Sebaliknya, dia menghadapi kemiskinan, penolakan, dan situasi masa kecil yang menyakitkan yang bisa dengan mudah menghukumnya pada kehidupan yang penuh keterbatasan. Tapi alih-alih membiarkan dirinya terperangkap oleh masa lalu itu, dia menciptakan kebiasaan sederhana namun kuat. Rasa syukur setiap hari. Setiap hari tanpa gagal, dia menuliskan 5 hal yang dia syukuri. Itu mungkin terlihat terlalu kecil, hampir naif, tetapi tidak. Tindakan ini, diulang dengan niat dan emosi, sepenuhnya mengubah vibrasinya.
Rasa syukur tidak hanya membuatnya merasa lebih baik, tetapi juga menyelaraskannya dengan peluang, orang, dan keadaan baru. Kebiasaan ini membentuk identitasnya, mengubah persepsi dirinya, dan akibatnya realitas di sekitarnya mulai bergeser. Itu bukan keberuntungan, itu adalah konsistensi, dan ini membuatku merenung dalam-dalam. Berapa banyak orang yang kamu kenal yang menghabiskan hari-hari mereka mengeluh, berbicara tentang apa yang tidak mereka miliki, tagihan yang tidak bisa mereka bayar, masalah di tempat kerja. Pikiran mereka terkondisi untuk melihat apa yang kurang, dan kebiasaan emosional ini menciptakan vibrasi kelangkaan. Dan karena hidup selalu merespons apa yang kamu pancarkan, mereka terus menarik lebih banyak hal yang sama. Sementara itu, seseorang seperti Oprah memilih, bahkan di tengah rasa sakit, untuk menumbuhkan kebiasaan yang meningkatkan frekuensinya. Aku sendiri mengalami pengalaman ini. Ada hari-hari ketika tampaknya tidak mungkin untuk bersyukur. Saya membersihkan kantor, menghasilkan uang lebih sedikit dari yang saya keluarkan, dan setiap kali saya mencoba keluar dari kesulitan itu, selalu ada sesuatu yang menarik saya kembali. Namun ketika saya memahami kekuatan rasa syukur, saya mulai menerapkannya bahkan ketika segala sesuatu seolah berjalan salah. Saya menuliskan hal-hal sederhana, secangkir kopi hangat di pagi hari, percakapan yang menyenangkan, bahkan fakta sederhana bahwa saya masih hidup dan memiliki hari lain untuk mencoba lagi. Pada awalnya, ini terasa konyol, tetapi sedikit demi sedikit, hal itu mulai mengubah kondisi batin saya. Dan ketika batin berubah, dunia luar pasti akan merespons. Sains membenarkan hal ini. Penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa praktik rasa syukur mengubah kimia otak, meningkatkan pelepasan dopamin dan serotonin, neurotransmitter yang terkait dengan kesejahteraan dan motivasi. Orang yang memupuk kebiasaan ini tidak hanya merasa lebih bahagia, tetapi juga membuat keputusan yang lebih baik, memiliki hubungan yang lebih sehat, dan dapat menghadapi tantangan dengan lebih tangguh. Sekarang coba renungkan bersama saya. Berapa banyak peluang yang sudah Anda lewatkan hanya karena Anda berada dalam pola pikir keluhan atau ketakutan? Berapa kali ide bagus atau solusi yang jelas bisa muncul, tetapi Anda terlalu sibuk berfokus pada apa yang tidak Anda miliki, sehingga Anda tidak bisa melihat apa yang sudah ada tepat di depan mata Anda. Inilah yang justru membedakan seseorang yang mengulang masa lalu dengan seseorang yang menciptakan masa depan. Kebiasaan bersyukur, bila dipraktikkan setiap hari, berfungsi seperti latihan untuk otak Anda. Ini seperti menyetel antena radio untuk menangkap frekuensi yang berbeda. Anda mungkin menginginkan kesuksesan, tetapi jika frekuensi Anda disetel ke kelangkaan, Anda tidak akan terhubung ke stasiun kesuksesan. Ketika Anda melatih pikiran untuk terhubung dengan kepositifan yang sudah ada, Anda mengubah frekuensi Anda. Dan perubahan ini membuka pintu-pintu yang sebelumnya tak terlihat. Oprah membangun kehidupan yang luar biasa karena ia memutuskan untuk mempraktikkan kebiasaan sederhana namun kuat ini. Dan ini menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran yang tidak bisa ditawar, bukan keadaan yang menentukan siapa Anda kelak, melainkan kebiasaan yang Anda pilih untuk dipupuk terlepas dari keadaan. Jika ia berhasil mengubah masa kecil yang penuh penderitaan menjadi sebuah kerajaan kesuksesan, bayangkan apa yang bisa Anda lakukan dengan kehidupan yang sudah Anda miliki hari ini. Semuanya dimulai dengan sebuah pilihan, dan pilihan itu dibuat setiap hari. Dalam keheningan pikiran Anda, dalam ritual tindakan Anda. Kebiasaan yang tepat dapat mengubah bukan hanya apa yang Anda lakukan, tetapi juga siapa diri Anda. Berapa kali Anda memulai sesuatu dengan penuh energi dan motivasi, percaya bahwa Anda akhirnya menemukan jalan yang benar, hanya untuk menyadari bahwa tak lama kemudian semuanya berantakan. Anda memulai diet, tetapi 1 minggu kemudian Anda kembali ke kebiasaan makan lama. Anda memutuskan untuk menabung uang, tetapi tiba-tiba muncul pengeluaran tak terduga dan semuanya lenyap. Anda memulai sebuah proyek dengan penuh antusiasme, tetapi tiba-tiba Anda mendapati diri Anda menunda-nunda pekerjaan, mencari-cari alasan untuk tidak melanjutkan. Ini bukan kebetulan, bukan nasib buruk, dan tentu saja bukan kekurangan kemampuan. Ini hanyalah program internal lama,
diri Anda yang lama. Melakukan segalanya untuk menarik Anda kembali ke zona nyaman Anda. Siklus sabotase diri ini adalah salah satu hambatan terbesar yang dihadapi orang, dan itu tidak terjadi karena Anda tidak memiliki cukup kemauan, tetapi karena pikiran Anda diprogram untuk menolak hal baru. Alam bawah sadar tidak mencari pertumbuhan, ia mencari keakraban. Ia lebih suka mengulang pola-pola yang dikenal, bahkan yang menyakitkan sekalipun, daripada membuka diri terhadap sesuatu yang berbeda yang merepresentasikan hal yang tidak diketahui. Itulah mengapa setiap kali Anda mencoba berubah, kekuatan tak terlihat ini muncul. Ia menciptakan alasan, membangkitkan ketakutan, membuat Anda percaya bahwa ini bukan waktu yang tepat, bahwa Anda tidak cukup baik, atau bahwa lebih baik menunggu. Dan saya tahu betapa frustrasinya ini. Saya telah mengalaminya berkali-kali. Ketika saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saya di Dinas Pemadam Kebakaran dan memulai bisnis sendiri, semua sinyal internal mengatakan kepada saya bahwa itu gila. Alam bawah sadar, saya ingin menjaga saya tetap aman. Bahkan jika aman berarti kehidupan yang terbatas. Pada saat itulah saya memahami bahwa jika saya menyerah, saya akan menghabiskan sisa hidup saya mengulangi siklus yang sama, tahun demi tahun, tanpa pernah benar-benar hidup. Sekarang mungkin Anda menyadari bahwa pola yang sama ini telah terjadi dalam hidup Anda berkali-kali. Apakah Anda mengenali diri Anda dalam pasang surut ini? Apakah Anda menyadari bagaimana setiap kali Anda akan membuat kemajuan, sesuatu di dalam diri Anda menemukan cara untuk menyabotase itu? Inilah siklusnya. Itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Itu hanya akan putus ketika Anda secara sadar memutuskan untuk mengambil kendali, mengenali permainan yang sedang dimainkan di dalam pikiran Anda, dan memilih untuk tidak lagi dimanipulasi olehnya. Dan itulah mengapa, jika Anda telah bertahan bersama saya sejauh ini, saya ingin membuat sebuah undangan. Jika Anda merasa kata-kata ini masuk akal, jika Anda melihat siklus ini dalam hidup Anda sendiri, berlanggananlah saluran ini sekarang dan tekan tombol suka pada video ini. Isyarat sederhana ini lebih dari sekadar tombol. Ini adalah komitmen untuk diri Anda sendiri. Ini adalah Anda yang mengatakan, saya mengenali siklus ini dan saya memutuskan untuk menghadapinya. Setiap tindakan kecil diperhitungkan dalam hal memprogram ulang pikiran Anda, dan bahkan klik itu adalah tanda bahwa Anda bersedia bertindak secara berbeda. Sabotase diri bukanlah akhir dari cerita Anda. Itu hanyalah sebuah ujian. Dan setiap kali Anda bertindak meskipun ada sabotase diri, Anda melemahkan program lama dan memperkuat versi baru dari diri Anda. Pikirkanlah, apa yang akan terjadi jika, untuk pertama kalinya, Anda tidak menyerah di tengah jalan? Apa yang akan terjadi bahkan jika Anda merasakan ketakutan, keraguan, atau ketidaknyamanan, Anda terus melangkah? Kebenarannya adalah, kehidupan yang Anda inginkan sudah menunggu Anda. Tetapi Anda hanya dapat mengalaminya ketika Anda berhenti menyerah pada siklus lama dan memutuskan, sekali untuk selamanya, bahwa Anda tidak akan mengulang cerita yang sama. Pilihan ada di tangan Anda, dan momennya adalah sekarang. Perubahan memang tidak nyaman, dan justru ketidaknyamanan inilah yang mencegah kebanyakan orang mengubah hidup mereka. Alam bawah sadar manusia diprogram untuk mencari keamanan, dan keamanan baginya berarti apa yang sudah dikenal, bahkan jika yang akrab itu membawa rasa sakit, frustrasi, atau kelangkaan. Inilah mengapa begitu banyak orang tetap dalam pekerjaan yang menguras energi mereka, dalam hubungan yang tidak membuat mereka bahagia, atau dalam rutinitas yang mencekik mereka. Jauh di lubuk hati, mereka tahu bahwa mereka pantas mendapatkan lebih, tetapi ketidaknyamanan perubahan terasa tak tertahankan. Jadi mereka memilih penderitaan yang familiar daripada ketidakpastian yang membebaskan. Saya mengalami kenyataan ini dengan sangat jelas. Ada masa ketika saya menghasilkan uang lebih sedikit dari yang saya keluarkan. Saya bekerja membersihkan kantor, dan setiap sen yang saya hasilkan sudah terikat dengan utang. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang berubah. Saya tahu saya perlu mengubah kenyataan saya, tetapi gagasan untuk melakukan sesuatu yang berbeda membuat saya sangat takut. Hal baru mengharuskan saya untuk menantang semua yang saya yakini tentang diri saya. Itu menuntut saya untuk menghadapi kritik,
penilaian kemungkinan kegagalan. Dan ketidaknyamanan itu tampak lebih besar daripada rasa sakit yang sudah saya kenal. Tetapi ada saatnya saya menyadari bahwa tetap di tempat yang sama akan jauh lebih mahal daripada membayar harga ketidaknyamanan awal. Ini adalah dilema yang dihadapi banyak orang. Mereka mengatakan ingin berubah, tetapi mereka tidak menerima tuntutan yang diperlukan oleh perubahan. Karena ya, perubahan datang dengan harga. Tidak nyaman untuk berpikir berbeda dari keluarga Anda, bertindak berbeda dari teman-teman Anda, bermimpi lebih besar dari kebanyakan orang di sekitar Anda. Ini menimbulkan ketakutan, ketidakamanan, kritik. Tetapi tahukah Anda apa yang terjadi jika Anda tidak membayar harga itu? Anda tetap terjebak dalam siklus yang sama, mengalami kembali hasil yang sama tahun demi tahun. Sains juga mengkonfirmasi pola ini. Studi perilaku manusia menunjukkan bahwa otak tidak menyukai hal yang tidak diketahui. Ketika Anda mencoba mengubah kebiasaan, pikiran Anda bereaksi seolah-olah sedang menghadapi ancaman nyata. Itu memicu peringatan ketakutan dan perlawanan, justru untuk mendorong Anda kembali ke apa yang sudah dikenalnya. Ini berarti bahwa perasaan tidak nyaman yang Anda alami bukanlah bukti bahwa itu tidak akan berhasil, melainkan bukti bahwa Anda berada di jalur yang benar. Itu adalah sinyal bahwa Anda sedang memutus pola lama. Saya ingat pertama kali saya memutuskan untuk menginvestasikan waktu dan energi saya pada sesuatu yang tidak dijamin. Segala sesuatu di dalam diri saya berteriak bahwa saya melakukan kesalahan, bahwa lebih baik tetap di tempat saya berada, bahwa saya tidak mampu mengambil langkah itu. Ketidaknyamanan itu sangat besar, tetapi ketika saya melewati batasan itu, saya menyadari sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Ketidaknyamanan itu hanya sementara, tetapi hasil dari perubahan itu permanen. Dan mungkin Anda juga merasakan ini. Berapa kali Anda berpikir untuk mengubah profesi, memulai bisnis, meningkatkan kesehatan Anda, mengambil risiko pada sesuatu yang baru, tetapi mundur karena ketidaknyamanan itu tampak tak tertahankan. Sekarang bayangkan bagaimana hidup Anda jika pada saat itu Anda terus melangkah bahkan dengan ketakutan. Berapa banyak kemajuan yang sudah bisa Anda capai? Ketidaknyamanan adalah harga transformasi. Tidak ada jalan untuk menghindarinya, tetapi ada perbedaan besar antara ketidaknyamanan perubahan dan ketidaknyamanan stagnasi. Yang satu bersifat sementara dan mengarah pada kebebasan, yang lain abadi dan mengarah pada penyesalan. Jadi, setiap kali Anda merasakan sesak di dada, perlawanan internal itu, ingatlah, itu hanyalah bukti bahwa Anda sedang melintasi wilayah yang memisahkan diri Anda yang sekarang dari diri Anda yang bisa menjadi. Ketidaknyamanan adalah tiket yang perlu Anda bayar untuk benar-benar hidup. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam mengamati contoh orang-orang yang mencapai puncak, lalu kehilangan hampir segalanya, bukan karena kurangnya bakat atau peluang, tetapi karena mereka gagal mengubah kebiasaan internal yang menopang mereka. Mike Tyson adalah contoh jelas dari hal ini. Ia dianggap sebagai jenius tinju, salah satu atlet paling berbakat dan paling ditakuti sepanjang masa. Ia memiliki kekuatan, kecepatan, teknik, disiplin fisik. Ia mencapai ketenaran dunia dan mengumpulkan ratusan juta dolar dalam hadiah dan kontrak. Namun terlepas dari semua kemenangan lahiriah itu, secara batiniah ia memendam kebiasaan destruktif dan keyakinan yang membatasi yang pada akhirnya mendorongnya menuju kehancuran. Apa yang benar-benar menjatuhkan Tyson bukanlah kekurangan keterampilan di ring, melainkan kurangnya ketabahan mental dan emosional yang mendalam untuk menavigasi kesuksesan besar yang telah ia raih. Impulsivitasnya, kurangnya kendali emosi, serta keterjeratan dengan adiksi dan hubungan beracun, ternyata lebih kuat daripada bakat luar biasa yang telah mendorongnya ke puncak kesuksesan. Dalam waktu singkat, kekayaannya menyusut, skandal mendominasi berita utama, dan citra sang juara tenggelam oleh kisah kebangkrutan dan kekacauan. Contoh ini dengan jelas menunjukkan bahwa tak peduli seberapa tinggi seseorang mendaki, jika diri batin masih terbelenggu oleh pola-pola lama, diri lama itu pasti akan menemukan cara untuk menarik Anda kembali. Dan itu sungguh adalah pelajaran bagi kita semua. Berapa kali Anda merasa sedang membuat kemajuan besar,
bahwa segala sesuatunya akhirnya berjalan sesuai rencana, namun tiba-tiba sesuatu menjadi kacau, seolah-olah semuanya runtuh tanpa alasan yang jelas. Mungkin Anda berhasil menabung beberapa uang, tapi kemudian muncul pengeluaran tak terduga yang menghabiskan seluruh tabungan Anda. Mungkin Anda menemukan peluang untuk berkembang di tempat kerja, namun rasa tidak aman membuat Anda mundur. Mungkin Anda memulai hubungan yang sehat hanya agar perilaku lama muncul kembali dan membahayakan segalanya. Ini bukan nasib buruk, ini hanyalah tarikan kuat dari pola lama yang berusaha menahan Anda pada level yang sama. Kesuksesan tidak hanya dipertahankan oleh bakat atau kerja keras, kesuksesan tumbuh subur karena transformasi internal. Itulah mengapa banyak individu mencapai puncak kemakmuran sesaat hanya untuk kembali ke titik awal mereka. Pola internal mengerahkan kekuatan yang lebih besar daripada pencapaian eksternal apapun. Dan sampai Anda secara fundamental mengubah kerangka berpikir dan kebiasaan yang menjadi dasar identitas Anda, hidup Anda akan tetap tidak stabil, berfluktuasi antara kemenangan dan kemunduran. Kisah Tyson dengan jelas menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa hanya mengandalkan usaha sesaat atau hasil instan. Jika tidak ada konsistensi internal, jika kebiasaan baru tidak membentuk identitas Anda, cepat atau lambat diri lama akan kembali merebut kendali. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang mencapai puncak. Ini tentang memiliki arsitektur internal untuk tetap berada di sana. Dan mungkin ini adalah salah satu perenungan paling krusial yang bisa Anda lakukan sekarang. Apakah Anda hanya membangun hasil eksternal atau Anda sedang memperkuat fondasi internal yang akan mempertahankan hasil-hasil tersebut? Karena yang benar-benar membedakan mereka yang berkembang dari mereka yang goyah bukanlah apa yang mereka peroleh, melainkan siapa diri mereka yang telah berevolusi untuk mempertahankan perolehan itu. Bakat mungkin membuka pintu, tetapi hanya kebiasaan yang tepat yang menjaga pintu-pintu itu tetap terbuka. Ada kecenderungan umum untuk percaya bahwa mengubah kebiasaan, pikiran, dan perilaku adalah sesuatu yang mistis, hampir magis. Tapi itu tidak benar. Transformasi internal didukung oleh sains. Neuroscience mengungkapkan bahwa otak manusia sangat mudah beradaptasi. Ini bukan struktur yang tetap seperti yang banyak orang duga, melainkan plastis, mampu membentuk ulang dirinya dengan setiap pengalaman, pikiran, dan pengulangan. Fenomena ini dikenal sebagai neuroplastisitas. Ini menyiratkan bahwa setiap kali Anda secara konsisten mengulang tindakan atau pikiran baru, Anda secara harfiah membentuk koneksi saraf baru. Dan semakin Anda mengulanginya, semakin kuat koneksi-koneksi ini, hingga apa yang dulunya terasa asing menjadi alami, otomatis bagian intrinsik dari diri Anda. Wawasan ini menjelaskan mengapa begitu banyak kebiasaan sulit dipecahkan dan pada saat yang sama, mengapa mungkin untuk membentuk kehidupan baru melalui praktik-praktik baru. Bayangkan otak Anda sebagai jalur hutan. Jalur yang paling sering digunakan tetap jelas, terbuka, dan mudah dilalui. Jalur yang jarang digunakan menjadi tertutup semak belukar, diselimuti dahan dan dedaunan. Inilah yang terjadi dengan kebiasaan Anda. Jalur yang paling sering dilewati adalah jalur yang pikiran Anda ikuti tanpa sadar. Jika Anda secara konsisten bereaksi dengan ketakutan, ketidakamanan atau keraguan, itulah jalur yang terbuka. Tetapi jika Anda mulai membentuk respons baru, meskipun terasa menantang pada awalnya, Anda sedang mengukir jalur baru. Dan dengan setiap pengulangan jalur baru ini menjadi lebih jelas, hingga pada akhirnya menjadi yang dominan. Saya mengamati ini secara langsung dalam hidup saya sendiri ketika saya memulai kebiasaan menelaah pikiran-pikiran saya. Setiap kali ide yang membatasi muncul, saya akan bertanya pada diri sendiri, apakah ini berasal dari pola lama saya atau dari pola baru yang sedang saya kembangkan? Praktik sederhana ini berfungsi sebagai latihan mental harian. Awalnya, terasa tidak nyaman, bahkan artifisial. Namun seiring waktu itu menjadi sifat alami, dan itu sungguh adalah kekuatan dari pengulangan yang sadar. Itu menggantikan program lama dengan yang baru. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa pengulangan tidak hanya mengubah koneksi otak, itu juga memengaruhi kimia tubuh.
Ketika Anda memupuk pikiran positif dan membangun kebiasaan baru, neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin dilepaskan lebih sering. Ini tidak hanya meningkatkan suasana hati Anda, tetapi juga meningkatkan kemauan Anda untuk bertindak. Tubuh dan pikiran selaras memperkuat pola baru. Inilah mengapa perubahan kebiasaan bukan hanya tentang disiplin, tetapi tentang membentuk identitas baru yang didukung oleh otak dan tubuh. Sekarang pikirkan tentang dampak ini pada hidup Anda. Misalnya, jika Anda mengembangkan kebiasaan menabung sejumlah kecil uang setiap hari, meskipun hanya beberapa dolar, Anda tidak hanya memperkuat praktik keuangan baru, tetapi juga memupuk pola pikir kemakmuran yang baru. Jika, setelah bangun tidur, Anda mengembangkan kebiasaan menegaskan tujuan dan memvisualisasikan kehidupan ideal Anda sedang melatih otak Anda untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak terlihat. Jika setiap hari Anda memilih untuk bertindak dengan keberanian daripada ketakutan, Anda sedang memprogram ulang sistem saraf Anda untuk memahami bahwa hal yang tidak diketahui bukanlah ancaman, melainkan peluang. Saya suka membayangkan ini seolah-olah kita terus-menerus memahat diri sendiri. Setiap pikiran, setiap pengulangan, setiap pilihan adalah ayunan pahat yang membentuk patung identitas kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memperkuat pola-pola lama yang membuat Anda terikat, atau Anda secara sadar mengukir versi baru dari diri Anda? Ide utamanya adalah bahwa perubahan tidak terjadi dari luar ke dalam. Bukan lingkungan, bukan ekonomi, bukan keberuntungan yang mendikte hasil Anda. Ini adalah proses dari dalam keluar. Setelah Anda memahami bahwa otak Anda dapat dibentuk ulang melalui kebiasaan dan pikiran yang berulang, Anda menyadari bahwa Anda memang memegang kendali, tidak sepenuhnya mengendalikan apa yang terjadi di sekitar Anda, tetapi tentu saja mengendalikan siapa yang Anda pilih untuk menjadi diri Anda dalam menghadapinya. Sains telah membuktikan bahwa tidak ada batasan usia untuk ini. Tidak masalah apakah Anda berusia 20 tahun, 40 tahun, atau 70 tahun, otak Anda mampu berubah, beradaptasi, membentuk kemungkinan-kemungkinan baru. Dan ketika Anda berkomitmen untuk memupuk kebiasaan baru, Anda tidak hanya meningkatkan hidup Anda mendefinisikan ulang siapa diri Anda. Inilah revolusi sejati, memanfaatkan sains untuk keuntungan Anda guna mengubah kebiasaan menjadi identitas dan identitas menjadi takdir. Saya ingin mengusulkan sesuatu yang sederhana, namun sangat kuat, sesuatu yang benar-benar dapat mendefinisikan ulang cara Anda memandang hidup dan hasil yang Anda capai. Konsepnya lugas. Pilih satu kebiasaan, hanya satu, dan praktikkan secara konsisten selama 21 hari tanpa henti. Ini mungkin tampak seperti periode singkat, tetapi 21 hari ini cukup untuk mulai mengukir jalur baru di dalam otak Anda, memungkinkan pikiran dan tubuh Anda mulai mengenali bahwa Anda sedang membentuk identitas baru. Tidak harus sesuatu yang besar, bahkan semakin sederhana, semakin baik. Bisa jadi bangun 30 menit lebih awal dan memanfaatkan waktu itu untuk membaca sesuatu yang membangkitkan semangat pikiran Anda. Bisa jadi menuliskan tujuan Anda di atas kertas setiap hari sebelum meninggalkan rumah. Bisa jadi mempraktikkan rasa syukur, menyebutkan 3 hal yang sudah ada dalam hidup Anda yang patut Anda syukuri. Bisa jadi mengucapkan afirmasi kepada diri sendiri di depan cermin, sebuah afirmasi yang mencerminkan siapa yang ingin Anda jadikan diri Anda. Yang benar-benar penting bukanlah skala kebiasaan itu, tetapi konsistensi yang tak tergoyahkan dalam Anda mempraktikkannya. Awalnya, Anda akan menghadapi resistensi. Akan terasa tidak nyaman, mirip dengan menggunakan tangan kiri Anda untuk menyikat gigi padahal Anda selalu menggunakan tangan kanan. Akan terlihat aneh, bahkan tidak masuk akal kadang-kadang. Tetapi ketidaknyamanan inilah indikator yang jelas bahwa Anda sedang melepaskan diri dari program lama. Ini adalah bukti bahwa Anda sedang membentuk jalur saraf baru, dan ini menuntut energi serta perhatian terfokus. Saya mengalaminya sendiri dengan sangat jelas. Ketika saya memutuskan untuk mengubah pola pikir saya tentang uang, saya memulai dengan kebiasaan sederhana,
Bertanya pada diri sendiri setiap kali mengambil keputusan, apakah itu berasal dari pola pikir kelangkaan lama atau pola pikir kelimpahan baru. Awalnya, itu melelahkan. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik ini menjadi otomatis. Dan justru transformasi inilah yang mengarahkan saya menuju hasil yang sama sekali berbeda. Karena kebiasaan mental saya mulai membimbing saya ke arah yang baru. Sekarang, bayangkan apa yang akan terjadi dalam hidup Anda jika selama 21 hari berturut-turut Anda menyalurkan energi Anda hanya pada satu kebiasaan yang memperkuat identitas yang ingin Anda bangun. Baik itu disiplin, kepercayaan diri, kesehatan, atau kemakmuran, fokus spesifiknya tidak masalah. Jika Anda tetap teguh dalam komitmen ini, Anda akan melihat perubahan tidak hanya dalam perasaan Anda, tetapi juga dalam peluang-peluang yang mulai muncul di sekitar Anda. Karena ketika Anda mengubah cara Anda berperilaku setiap hari, Anda juga mengubah frekuensi yang Anda pancarkan ke dunia. Penelitian menunjukkan bahwa ketika suatu tindakan diulang secara konsisten, ia berhenti menuntut usaha sadar dan menjadi otomatis oleh otak. Inilah mengapa kebiasaan begitu kuat. Mereka menghemat energi, membentuk identitas Anda, dan seiring waktu menjadi fondasi tak terlihat yang mendukung semua hasil Anda. Pada akhir 21 hari, Anda tidak hanya akan melakukan suatu tindakan, Anda akan membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda mampu berubah. Jadi inilah tantangannya. Pilih satu kebiasaan yang selaras dengan kehidupan yang ingin Anda ciptakan. Jadikan itu prioritas tak tergoyahkan Anda selama 21 hari ke depan. Tanpa gangguan, tanpa alasan, tanpa negosiasi internal. Lakukan saja. Dan pada akhir periode ini, amati dampak praktik sederhana ini terhadap energi Anda, pola pikir Anda, dan bahkan peluang-peluang yang mulai mendekati Anda. Mungkin ini akan menjadi kali pertama setelah sekian lama Anda menyadari, ya, Anda memang mampu berubah. Dan begitu Anda membuktikan hal ini pada diri sendiri, tidak ada lagi yang bisa menghentikan transformasi Anda. Saya tidak pernah melupakan sebuah kisah yang saya alami di salah satu acara saya di Atlanta. Seorang wanita muda mendekati saya dan bercerita bahwa selama bertahun-tahun ia bekerja di kantor kecil dengan penghasilan yang sangat sedikit dan merasa tidak terlihat. Ia merasa dirinya biasa-biasa saja, tanpa peluang nyata untuk berkembang. Dan hal ini tercermin dalam segala hal, dari cara ia berpakaian, cara ia berbicara, bahkan cara ia berjalan. Namun, setelah mendengarkan salah satu rekaman saya tentang harga diri, ia memutuskan untuk mengadopsi kebiasaan yang tampaknya sederhana. Setiap pagi sebelum meninggalkan rumah, ia akan bercermin dan mengulang dengan suara tegas, "Saya wanita sukses, saya percaya diri, saya makmur." Pada beberapa hari pertama, ia sendiri mengaku merasa konyol, seolah berbohong pada diri sendiri. Tapi ia terus melakukannya. Dan sesuatu yang menarik mulai terjadi. Sedikit demi sedikit, ia tidak hanya mengulang kata-kata itu, tetapi mulai memercayainya. Posturnya berubah, cara berpakaiannya berubah, cara bicaranya di tempat kerja menjadi lebih tegas. Dan ketika identitasnya berubah dari dalam, lingkungan di sekitarnya pun merespons. Dalam beberapa bulan, ia mendapat promosi. Dalam 1 tahun, ia membuka perusahaan konsultan miliknya sendiri. Transformasi ini tidak terjadi karena seseorang menawarkan peluang secara tiba-tiba, melainkan karena ia mengubah cara ia memandang dirinya sendiri di cermin. Cermin tidak pernah berbohong. Ia tidak hanya memantulkan citra fisik Anda, tetapi terutama persepsi yang Anda miliki tentang diri Anda. Ketika Anda melihat diri sendiri dan melihat seseorang yang terbatas, tidak layak, lemah, identitas itu akan termanifestasi dalam sikap Anda sehari-hari. Anda berbicara dengan kurang keyakinan, membuat keputusan dengan keraguan, menolak peluang karena Anda yakin tidak siap. Namun ketika Anda membangun citra diri yang baru, identitas itu mengekspresikan dirinya dalam cara Anda berjalan, berbicara, dan bertindak, dan secara tak terhindarkan mengubah hasil yang Anda tarik. Penting untuk memahami bahwa ini bukan pura-pura. Ini bukan tentang menipu orang lain, melainkan tentang memprogram ulang cara Anda melihat diri sendiri. Berpura-pura adalah ketika Anda mengatakan sesuatu tanpa mempercayainya.
Tetapi ketika Anda mengulang afirmasi dengan konsisten, alam bawah sadar Anda mulai menerima gagasan baru ini sebagai kebenaran. Dan begitu kebenaran baru ini tertanam, tubuh, pikiran, dan tindakan, Anda mulai bertindak selaras dengannya. Saya sendiri mengalami hal ini dalam hidup saya. Untuk waktu yang lama saya percaya bahwa saya tidak cukup baik, bahwa saya tidak pantas untuk makmur. Keyakinan ini membuat saya terperangkap dalam pekerjaan bergaji rendah yang buntu. Hanya ketika saya mulai mengubah citra yang saya miliki tentang diri saya, hidup saya pun mulai berubah. Saya mulai melihat diri saya sebagai seseorang yang mampu menciptakan kekayaan, mengajar, menginspirasi, dan visi baru tentang diri saya ini menyebabkan peluang-peluang baru mendekat, seolah-olah dunia hanya menunggu saya untuk percaya pada siapa diri saya sebenarnya. Sains juga mendukung hal ini. Para peneliti telah menemukan bahwa ketika seseorang secara mental menciptakan dan mengulang citra diri yang baru, otak mulai menata ulang koneksinya, memperkuat perilaku yang selaras dengan visi tersebut. Ini menjelaskan mengapa atlet tingkat tinggi memvisualisasikan kemenangan mereka bahkan sebelum berkompetisi. Tubuh mengikuti pikiran, dan pikiran mengikuti identitas yang diyakininya nyata. Jadi renungkan, apa yang Anda lihat ketika bercermin? Apakah Anda melihat seseorang yang mampu, layak, dan siap untuk makmur, atau Anda masih melihat seseorang yang dibatasi oleh masa lalu, oleh kegagalan, dan oleh keyakinan yang diwarisi? Jawaban atas pertanyaan itu mengungkapkan mengapa Anda menjalani hidup yang Anda jalani hari ini. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan nilai Anda, melainkan citra diri Anda sendiri yang menentukan bagaimana dunia akan merespons Anda. Jika Anda ingin mengubah hasil hidup Anda, mulailah dengan mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Peliharalah citra baru setiap hari, meskipun pada awalnya terasa aneh. Seiring waktu, citra ini akan menjadi identitas baru Anda, dan identitas Anda selalu membentuk takdir Anda. Cermin tidak pernah berbohong. Ia hanya mengembalikan versi diri Anda yang Anda sendiri pilih untuk dipercaya. Hidup yang Anda alami hari ini hanyalah cerminan dari apa yang Anda yakini tentang diri Anda. Tidak peduli seberapa sering Anda mengatakan ingin makmur, bahwa Anda memimpikan kelimpahan, bahwa Anda merindukan hubungan yang sehat, jika jauh di lubuk pikiran Anda masih melihat diri sendiri sebagai terbatas, tidak layak, atau tidak mampu, tindakan dan keputusan Anda akan mengkonfirmasi keyakinan itu. Dunia tidak merespons apa yang Anda katakan, tetapi apa yang benar-benar Anda yakini tentang diri sendiri. Itulah sebabnya banyak orang menolak peluang tanpa menyadarinya. Mereka bersembunyi di balik frasa seperti, "Bukan waktu yang tepat, saya tidak punya waktu, saya tidak punya sumber daya." Padahal, pada kenyataannya, yang tersembunyi di balik kata-kata itu adalah identitas yang tidak melihat dirinya siap untuk menjalani sesuatu yang lebih besar. Berapa kali Anda dihadapkan pada peluang pertumbuhan, tetapi membiarkannya berlalu begitu saja karena Anda merasa tidak siap? Berapa kali Anda gagal melamar pekerjaan yang lebih baik, gagal berinvestasi dalam sebuah ide, gagal mendekati seseorang yang bisa mengubah kisah hidup Anda hanya karena jauh di lubuk hati Anda percaya Anda tidak pantas mendapatkannya? Batasan itu tidak pernah ada di luar diri Anda. Itu selalu ada di dalam. Ia tidak dipaksakan oleh masyarakat, oleh ekonomi, oleh keluarga Anda, atau oleh masa lalu Anda. Ia dipaksakan oleh citra yang Anda pegang tentang diri Anda. Saya sendiri hidup dalam penjara tak terlihat ini selama bertahun-tahun. Ketika saya masih bekerja di pekerjaan sederhana, saya percaya bahwa pencapaian besar hanya diperuntukkan bagi orang lain. Saya berpikir, ini bukan untuk saya, bukan dengan pendidikan saya, bukan dengan latar belakang saya. Pikiran ini membuat saya terperangkap dalam siklus di mana saya hanya bertahan hidup. Hanya ketika saya mengubah citra yang saya miliki tentang diri saya, realitas saya pun mulai merespons. Karena dunia luar selalu menyesuaikan diri dengan dunia batin. Dan inilah poin terpenting. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik siapa yang Anda yakini diri Anda. Itulah mengapa banyak orang bermimpi untuk kaya, tetapi terus hidup dalam kekurangan. Mereka menginginkan kemakmuran, tetapi melihat diri mereka selalu berutang. Mereka menginginkan cinta, tetapi melihat diri mereka tidak layak.
Mereka bercita-cita untuk sukses, tetapi memelihara kebiasaan merusak diri sendiri. Ini seperti mencoba menyetel stasiun radio dengan frekuensi yang salah. Anda bisa memutar knob sebanyak yang Anda mau, tetapi selama Anda tidak menyelaraskan frekuensi, Anda tidak akan pernah mendengar musik yang tepat. Di sisi lain, ketika Anda secara sadar memilih untuk mengubah cara Anda melihat diri sendiri, permainan mulai berbalik. Ketika Anda mulai bertindak seperti seseorang yang sudah memiliki apa yang Anda inginkan, Anda mengirimkan sinyal baru ke alam bawah sadar dan ke alam semesta. Ini bukan tentang berpura-pura, melainkan tentang melatih pikiran Anda untuk mempercayai identitas baru. Dari sana tindakan Anda berubah, energi Anda berubah, dan keadaan di sekitar Anda mulai selaras dengan versi baru ini. Saya ingat banyak orang yang saya temui di seminar dan pelatihan yang mengubah hidup mereka, bukan karena mereka menerima sesuatu dari luar, tetapi karena mereka mengubah cara mereka melihat diri mereka dari dalam. Saya melihat orang-orang sederhana, dengan sedikit atau tanpa latar belakang akademis, menciptakan bisnis yang makmur dan karier yang cemerlang karena mereka membiarkan diri mereka percaya bahwa mereka mampu. Dan saya juga melihat orang lain dengan ijazah, peluang, dan sumber daya, tetap terperangkap dalam kehidupan yang penuh frustrasi karena mereka tidak mengubah citra yang mereka miliki tentang diri mereka. Jadi, renungkan sekarang, siapa yang Anda yakini diri Anda? Jawaban itu lebih kuat daripada tujuan apapun yang Anda tulis di atas kertas, karena pada akhirnya Anda tidak akan pernah melampaui batas dari apa yang Anda yakini pantas Anda dapatkan. Jika identitas Anda kecil, hasil Anda akan kecil. Jika identitas Anda besar, hidup Anda pasti akan meluas. Segala yang Anda inginkan sudah ada. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia menjadi orang yang menjalani realitas itu? Karena dunia tidak pernah memperlakukan Anda sebagaimana Anda sebenarnya, tetapi sebagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Dan saat Anda mengubah visi itu, Anda juga mengubah seluruh takdir yang terbentang di hadapan Anda. Ada satu poin yang kebanyakan orang lupakan ketika berbicara tentang perubahan hidup, lingkungan. Anda mungkin bertekad untuk berubah, Anda mungkin memiliki kebiasaan baru, dan bahkan percaya Anda bukan lagi orang yang sama. Tetapi jika lingkungan Anda tetap sama, ia akan terus-menerus menarik Anda kembali ke pola-pola lama. Ini terjadi karena alam bawah sadar sangat dipengaruhi oleh apa yang Anda lihat, dengar, dan alami setiap hari. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang negatif, percakapan yang berpikiran kekurangan, lingkungan yang memperkuat batasan, hampir tidak mungkin untuk mempertahankan identitas baru untuk waktu yang lama. Saya mengalaminya sendiri. Ketika saya mulai mengubah pola pikir saya menyadari bahwa saya masih dikelilingi oleh orang-orang yang mengeluh tentang pemerintah, bos mereka, gaji mereka, yang mencemooh setiap upaya untuk bermimpi lebih besar. Selama beberapa waktu, saya mencoba melakukan transformasi ini sendirian, tetapi setiap kali saya bertemu dengan orang-orang itu, saya merasa antusiasme saya terkuras. Seolah-olah saya harus berjuang melawan evolusi saya sendiri. Hanya ketika saya membuat keputusan untuk mengubah lingkungan saya, mencari teman baru, membaca buku-buku yang memperluas visi saya, mendengarkan pesan-pesan yang memperkuat identitas baru saya setiap hari, barulah saya akhirnya berhasil mengkonsolidasikan transformasi itu. Dan mungkin Anda juga pernah merasakan hal ini. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana setelah berbicara dengan orang-orang tertentu, Anda merasa lebih berat, lelah, tidak termotivasi? Atau sebaliknya, bagaimana setelah bersama seseorang yang memancarkan kepercayaan diri dan energi positif, Anda pulang dengan inspirasi, penuh ide, dan bersemangat untuk bertindak? Ini bukan kebetulan. Energi di sekitar Anda membentuk vibrasi internal Anda sendiri. Penelitian dalam psikologi sosial membuktikan bahwa perilaku manusia sangat menular. Studi menunjukkan bahwa orang cenderung meniru pola kelompok tempat mereka berada, baik dalam hal kesehatan, keuangan, atau bahkan emosi. Jika Anda menghabiskan waktu dengan individu-individu yang menghabiskan lebih dari yang mereka hasilkan, Anda akan segera mulai mengadopsi kebiasaan yang sama. Jika Anda bergaul dengan mereka yang selalu mengeluh,
Anda akan segera menemukan diri Anda melakukan hal yang serupa. Namun, jika Anda mengelilingi diri dengan orang-orang yang terus bertumbuh, belajar, dan berhasil, Anda secara alami akan tertarik ke arah positif yang sama. Lingkungan Anda ibarat tanah tempat Anda menanam benih. Tak peduli seberapa unggul kualitas benihnya, jika tanahnya tandus, ia tak akan bisa tumbuh subur. Anda bisa menyiramnya, Anda bisa gigih, tetapi tanpa nutrisi yang tepat, tak ada yang akan mekar. Sama halnya, Anda mungkin memiliki impian terbesar dan niat paling murni. Tetapi jika Anda tetap berada di lingkungan yang beracun, potensi pertumbuhan Anda akan terhambat. Itulah mengapa saya selalu berkata, jika Anda sungguh-sungguh menginginkan transformasi nyata, perhatikan baik-baik lingkungan tempat Anda berada. Ini berarti bersikap selektif tentang kepada siapa Anda berbagi aspirasi, informasi apa yang Anda konsumsi setiap hari, dan di mana Anda memilih untuk menghabiskan waktu berharga Anda. Secara sadar, pilihlah untuk mengelilingi diri dengan individu yang membangkitkan semangat Anda, konten yang menginspirasi Anda, dan situasi yang memperkuat versi diri yang ingin Anda wujudkan, bukan siapa diri Anda di masa lalu. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apakah lingkungan Anda saat ini memperkuat identitas baru Anda, ataukah ia justru menjebak Anda dalam kebiasaan lama? Ini adalah salah satu pertanyaan paling penting yang bisa Anda ajukan pada diri sendiri. Karena pada akhirnya, tidak cukup hanya berubah dari dalam diri. Anda juga perlu menyelaraskan dunia di sekitar Anda, agar diri baru Anda memiliki ruang yang luas untuk berkembang. Jika kata-kata ini menggugah Anda, maka kemungkinan besar ada seseorang di dekat Anda yang juga perlu mendengarnya. Pikirkan seseorang yang istimewa, yang bisa benar-benar mendapatkan manfaat dari pesan ini, dan segera bagikan video ini kepada mereka. Gerakan kecil memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah hidup, dan mungkin Anda bisa menjadi katalis bagi seseorang yang penting untuk terbangun ke realitas baru. Saya sangat menghargai kehadiran Anda di sini, dan dengan antusias menantikan Anda di video berikutnya.